Malaysia U23 di pertandingan ini sebenarnya butuh kemenangan, tapi jangankan mengejar kemenangan, mereka bahkan tidak memperlihatkan semangat untuk mencari gol. Hingga pada akhirnya di pertandingan ini, skuad Malaysia U23 hanya mengandalkan permainan bertahan dan ujung-ujungnya seperti kita ketahui Malaysia pun harus pulang lebih awal. Gaya bermain seperti inilah yang membuat fans Malaysia kecewa. Mereka juga ada yang membandingkan dengan gaya permainan timnas Indonesia yang secara teknik dasar terbilang lebih baik. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Mau bangga apa? Dasar-dasar saja nol. Pemain Indonesia, kontrol bola, operan, menggiring bola, semua oke. Malaysia, aduhai. Pemain tidak cukup bagus. Saya merasa sedih sekarang ini. Mau memberikan yang terbaik bukan seperti ini caranya. Setelah ini, Malaysia harus melupakan saja target mau lolos Piala Asia U23 ini. Kita memang tidak bisa berharap lebih lagi dari skuad sepak bola muda Malaysia ini. Ini sama sakit, bahkan lebih sakit dari hasil Piala ASEAN yang Malaysia seri dengan Singapura tempo hari. Saat pertandingan pertama sudah kalah dalam turnamen, pertandingan hari ini agak aneh. Mau harus menang, tapi ketika lawan memegang bola, semua pemain turun ke belakang. Ketika berlari lemas sekali, saat melakukan pressing, terutama nomor 8. Saat menyerang, Fergus sendirian di depan, sentuhan pertama dan operan harus dipelajari dengan benar-benar. Alif Izwan ini, anak emas, mungkin dia pikir dirinya Wayne Rooney, sampai paling sering menembak ke gawang. Serakahnya minta ampun mirip Hakimi Opa itu. Pemain lain sudah capek overlap, tapi dia tidak mau mengumpan, malah buang-buang bola begitu saja. Benar-benar anak emas sampai tidak diganti. Kipernya juga, dia pikir Malaysia sedang unggul 5-0 kali ya. Santai-santai saja memeluk bola dan tiduran lama di lapangan. Gila. Tidak ada semangat sama sekali mau main bola. Asal passing saja memang pulang awal lah. Ada pemain yang dasar-dasar sepak bolanya hancur, mengontrol bola dan mengumpan bolanya tidak akurat kemana-mana. Bagaimana bisa dia terpilih masuk skuad tim nasional? Bayangkan itu semua pemain terbaik yang kita miliki. Kalau seperti itu bagaimana dengan pemain lain yang tidak terpilih? Pasti lebih parah lagi. Yang ini aku mau bilang, sudah latihan 10 tahun tapi dasar-dasar sepak bola pun tidak bisa. Mikir saja, pembangunan sepak bola Malaysia kacau. Begitulah semua pemain negara, tidak punya skill sama sekali. Mengumpan bola 4 km jauhnya dari teman. Memang susah sekali mau menguasai bola. Kalau main seperti ini mau ke tim senior lupakan saja. Lebih baik kalian pikirkan masa depan dari sekarang. Berbisniskah, kerja di pemerintahankah, kerja bankkah, kerja pabrikkah? Di sini sudah terlihat masa depan kalian gelap. Berjanji tidak akan dihajar sebenarnya. Indonesia bukanlah tim yang hebat, hanya punya keunggulan bermain di kandang sendiri. Tidak apa-apa, yang penting jangan sampai kalah dari Indonesia. Kita main seperti ingin seri, Indonesia main seperti ingin menang. Aku dingin tapi kejam. Ya, betul, semua pemain berada di area sendiri saat babak pertama. Babak kedua terlihat ada serangan, tapi striker malah ditarik keluar. Strategi dan permainan yang buruk oleh pemain Malaysia. Kebugaran tidak ada, terlihat kehabisan nafas. Di babak pertama, semua sudah turun parkir bus. Lihat badannya pun ada yang gemuk, berisi. Bagaimana ya mereka melakukan pemilihan pemain. Baguslah tersingkir, gila aku melihat Malaysia main. Menahan bola tidak beres kemana-mana. Mengumpan bola juga tidak akurat kemana-mana. Stamina hancur, baru juga main, high pressing sudah kehabisan nafas. Gaya bermain jangan ditanya, seperti meremehkan. Tidak usah ada tim pun tidak apa-apa. Ketika pemain lokal diberi kesempatan, kualitas mereka banyak yang buruk dan menyia-nyiakan peluang yang diberikan. Ketika pemain keturunan diambil, banyak yang ribut. Bagaimana ya tim kita mau maju? Kasihan melihat pemain umpan lemparan semuanya kepada pemain Indonesia. Mau bagaimana lagi? Sudah begitu latihannya. Pemain yang diandalkan malah ditarik keluar. Kalau melihat pola permainannya memang seperti mau seri, tapi semangat pemain memang bagus meskipun tidak terlalu pandai mengumpan. Harus lebih giat latihan mengumpan lagi, dan juga lemparan. Kalah dari Filipina, mundur dari Java, ketahuan berbohong, alasan mundur. Gagal ke semifinal AFF U23, minggu yang buruk untuk sepak bola negara. Banyak pemain yang terlihat malas, reaksi sangat lambat. Tidak terlihat kesungguhan untuk merebut bola dan menghentikan gerakan lawan. Sepertinya harus menunggu 20 tahun lagi. Strategi pengecut pelatih Malaysia berhasil, tidak ada serangan sama sekali yang bisa dianggap bagus. Dari awal pertandingan hingga akhir, mereka main pengecut. Serangan tumpul, seri pun tidak terlihat bagus. Bolehlah main di kandang lawan seri, Indonesia pun sama seperti Malaysia, tidak ada pemain Belanda. Main seperti anak-anak yang baru mau ikut seleksi main di Liga Taman.
Mentalitas pemain harus dilatih, teknik setiap pemain harus dilatih. Tidak mungkin Nafuzi hanya melakukan latihan taktik saja. Kontrol bola memantul, operan tidak sampai atau tendangannya terlalu kuat. Aduh, bagaimana mau lolos Piala Asia U23 nanti? Main dari awal melawan Filipina tidak mau menang. Bermain santai seperti bisa mengalahkan Filipina. Akhirnya kita yang kalah. Setelah itu melawan Indonesia baru mau berjuang habis-habisan saat waktu sudah mepet. Indonesia tidak bisa mengalahkan Malaysia. Seharusnya Malaysia bisa mengalahkan Indonesia. Ini malah sama-sama buntu mencari gol. Dapat bola saja bingung. Tidak tahu mau mengumpan kemana. Baru memegang bentar saja, sudah direbut dicuri oleh Indonesia. Indonesia menguasai bola 70%, kita 30% saja. Terlihat jelas kan kita lemah. Menguasai bola malah diberikan ke lawan. Kalian ini lebih baik tidak usah main bola saja, jangan bermimpi mau jadi profesional. Lebih baik berhenti saja main bola, cari pekerjaan lain. Carilah pemain yang punya jiwa untuk bermain bagi negara dengan sungguh-sungguh. Sakit hati dan mata melihatnya, dari kiper, bertahan, tengah, sampai penyerang, main tidak pakai otak sama sekali.